Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai determinan berordo 2x2 dan determinan matriks berordo 3x3. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi inverse matrix. Ada yang tahu apa itu pengertian inverse matrix? Inverse matrix adalah kita misalkan jika diketahui matriks A dapat mempunyai kebalikan yang artinya jika matriks A dikalikan dengan kebalikan tersebut maka akan menghasilkan matriks identitas. Masih ingat matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks yang memiliki diagonal utamanya itu 1 dan diagonal yang lainnya itu bernilai 0. Nah, matriks yang dapat diinverskan berupa matriks persegi. Notasi dari inverse matriks A adalah A pangkat negatif 1 atau dibaca adalah notasi inverse matriks A inverse. Rumus dari inverse matriks itu sendiri bagaimana? Yang pertama mengenai inverse matriks berordo 2x2. Untuk rumus inverse matriks berordo 2x2 adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, untuk mencari adjoin dari A, kita misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka adjoin dari A sama dengan D, min B, min C, dan A. Bagaimana itu caranya? Nah, jadi matriks A dan D ini, kita tukar posisi. Nah, kemudian yang matriks D, untuk matriks B dan C ini kita tambahkan Kita tambahkan tanda negatif. Jadi yang menghasilkan matriks A sama dengan D, min B, min C, dan juga A. Selanjutnya untuk mencari determinan. Nah, kita ingat pada pertemuan sebelumnya untuk mencari determinan untuk mencari nilai determinannya kita ingat pada materi pertemuan sebelumnya cara mencari determinan matriks berordo 2x2. Langsung saja ke contoh agar teman-teman semuanya tidak bingung. Jika matriks A 3, 5, 2, 4, tentukan inverse matriks A. Penyelesaiannya, rumus dari inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Yang pertama, kita cari dulu adjoin A terlebih dahulu. Adjoin A adalah 4, negatif 5, negatif 2, dan 3. Kemudian kita masukkan ke rumus. Untuk mencari determinan A, kita kalikan 3 kali 4 berapa? 12. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Kita bagi hasilnya 12 dikurangi 10 sama dengan 1/2 dikali adjoin A-nya tadi 4, negatif 5, negatif 2, dan 3. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 2. Kemudian negatif setengah dikali setengah dikali min 5 sama dengan min 5/2. Kemudian 2 setengah dikali negatif 2 sama dengan min 1. Selanjutnya setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Maka dapat kita peroleh matriks inverse matriks A sama dengan 2 min 5/2 min 1 dan 3/2. Selanjutnya yaitu inverse matriks berordo 3x3. Nah, untuk inverse matriks berordo 3x3 ini penyelesaiannya itu cukup rumit dan cukup panjang. Jadi kalian itu harus lebih teliti dan berhati-hati karena jika nanti kalian salah menghitung satu saja maka hasilnya nanti akan salah. Atau matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka
akan diperoleh A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Sebenarnya caranya itu rumusnya sama dengan inverse matriks berordo 2 kali 2, namun penyelesaiannya ini nanti akan berbeda dengan penyelesaian dari inverse matriks berordo 2 kali 2. Untuk mencari adjoin A, adjoin A adalah transpose dari kofaktor A. Bagaimana cara transposkan kofaktor A? Jadi transpose itu kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi transpose itu baris itu dijadikan kolom dan kemudian kolom dijadikan baris. Untuk mencari determinan sama kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi langkah-langkah untuk mencari inverse matriks berordo 3 kali 3. Yang pertama, kita cari determinan matriksnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari minor. Setelah itu kita cari matriks kofaktornya, dan yang terakhir kita cari adjoin. Nah, begini. Yang pertama, ingat cara mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 pada pertemuan sebelumnya. Untuk mencari determinan, kita kan harus menuliskan 2 kolom pada 2 kolom pertama setelah inverse. Kemudian yang kedua kita mencari minor A. Rumus dari minor M11, M12, M13 dan seterusnya. Untuk mencari M11 itu baris minor, baris pertama dengan kolom yang pertama. Jadi kita hilangkan baris pertama dan kolom pertama, maka akan menghasilkan matriks EF dan juga HE. Selanjutnya, untuk mencari minor baris 1 kolom kedua, maka akan menghasilkan, jadi baris pertama kita hilangkan dan juga kolom kedua kita hilangkan, akan menghasilkan matriks DF GI dan sampai selanjutnya. Jadi maksud dari M11, M12, M13 dan seterusnya sampai M33 ini, jadi minor baris pertama dan kolom pertama itu dihilangkan. Kemudian minor 3 itu baris ketiga dan kolom ketiga kita hilangkan, akan menghasilkan matriks baru. Untuk mencari kofaktor, jadi rumus dari kofaktor itu adalah plus minus plus minus plus minus plus minus plus, maka akan menghasilkan seperti ini, seperti di slide ini. Kofaktor A maka diperoleh seperti ini. Maka jadi untuk mencari adjoin A, kofaktor dari A kita transposkan. Setelah kita mengetahui kofaktornya, kemudian kofaktor ini kita transposkan, akan mendapatkan adjoin dari A. Langsung pada contoh yang pertama. Diketahui matriks C adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Tentukan matriks C. Penyelesaiannya, kita cari determinan dari C terlebih dahulu. Masih ingat kan pada pertemuan sebelumnya, untuk mencari determinan C kita tambahkan 2 kolom di belakang matriks, maka kita peroleh determinan C-nya adalah negatif 8. Nah, kemudian kita mencari minornya terlebih dahulu. Minor baris pertama kolom pertama, yaitu kita hilangkan, maka akan menghasilkan matriks negatif 1, 4, 2, 0 dan hasilnya adalah negatif 8 sampai seterusnya. Kemudian maka dapat kita peroleh minor dari matriks C adalah negatif 8, negatif 8, 8, 0, 0, 2, 4, 8, negatif 5. Selanjutnya untuk mencari kofaktor C. Nah, tadi kan
rumus dari kofaktor C adalah plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Kemudian kita masukkan negatif 8 kali positif, hasilnya kan tetap negatif 8. Kemudian negatif 8 kali negatif, hasilnya jadi positif 8. 8 di sini positif jadi 8. Negatif 0, 0. Negatif 0 kali negatif sama dengan 0. Kemudian yang ini 0 tetap. 2 kali negatif jadi negatif 2. Kemudian 4, negatif 8, dan 5. Nah, selanjutnya kita cari adjoint C-nya. Tadi kan untuk mencari adjoint C sama dengan kofaktor dari C, sebenarnya itu salah nulis ya saya. Kofaktor C kita transposkan. Jadi pada yang kofaktor C yang sudah kita peroleh sebelumnya itu kita kofaktorkan. Yang baris kita tulis di kolom, kemudian yang kolom kita tulis di baris, maka diperoleh negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, 5. Maka kita peroleh adjoint C-nya itu seperti itu. Maka kita masukkan ke rumus, jadi C inverse sama dengan seperdeterminan C dikali adjoint C. Maka kita peroleh inverse dari C sama dengan 1, 0, min setengah, negatif 1, 0, 1, kemudian negatif 1, 1/4, dan negatif 5/8. Sifat-sifat matrik ada 7 jika A dan B merupakan matriks persegi yang berordo sama dan mempunyai inverse, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Kemudian yang kedua, AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Dan yang ketiga, A inverse pangkat inverse sama dengan A. Kemudian A pangkat N inverse sama dengan A inverse pangkat N dengan syarat N itu harus 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ke contoh. Jika diketahui matriks 1, 2, 3, 1 kali P sama dengan 4, 11, 7, 8, maka matriks P adalah AP sama dengan B. Nah, seperti pada sifat-sifat matriks tadi, jadi kan seperti ini, A kali A inverse sama dengan A inverse A sama dengan 1. Sama dengan ini AP sama dengan B sama dengan, maka diperoleh P sama dengan A inverse dikali B. Kita inversekan dulu A-nya, maka kita peroleh 1/1/5 dikali ini negatif 10, negatif 5, negatif 5, negatif 25. Kemudian matriks P-nya maka diperoleh kita bagi 1/negatif 5 dikali negatif 10 sama dengan 2, 1/5 dikali negatif 1/5 dikali negatif 5 sama dengan 1, kemudian 1/negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 1, negatif 1/5 hasilnya adalah negatif 25. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya atau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke chat pribadi saya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila penjelasan saya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat.